Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dengan nikmatnya lah sehingga kita masih berada di tempat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan hati-hati kita untuk mempelajari agamanya, ya, mempelajari agamanya, kemudian mengamalkannya, kemudian menyampaikan dan mendakwakannya, ya, karena salah satu syarat diterimanya sebuah ibadah apabila dia mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Syarat diterimanya ibadah dua, yaitu al-ikhlas wa mutaba'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhlas dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tak henti-hentinya kita meminta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena sesungguhnya yang mengikhlaskan hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita bisa istiqamah, di atas kebaikan-kebaikan, di atas kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah ya, insyaallah pertemuan kita pada malam hari ini merupakan kebaikan-kebaikan atau di antara kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita. Dan ini menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala ya untuk kita semua. Karena begitu banyaknya teman-teman kita atau ikhwah-ikhwah atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala namun yang dibukakan hatinya, yang diberikan kesempatan untuk menghadiri majelis ini atau menghadiri majelis zikir ilmu, hanya kita semua ya, hanya kita semua. Walaupun kita berhusnudzon bahwasanya teman-teman kita insyaallah mereka juga dalam kebaikan atau di atas kebaikan ya. Taib, untuk malam ini kita sudah masuk di kitab baru ya, Kitabus Shalah. Alhamdulillah, intahina min kitab At-Taharah, kita sudah selesai dari kitab At-Taharah, dan pembahasan terakhir dari kitab Taharah tentang darah ya, darah haid, nifas dan istihadah. Sebelum kita masuk di pembahasan as-salah, Masya Allah, ada hadiah dari Departemen Dakwah. Sedikit merojaah dari bab yang sebelumnya, dari bab pembahasan tentang haid dan nifas. Siapa yang bisa menjawab perkara-perkara yang diharamkan? Perkara-perkara yang diharamkan bagi wanita-wanita yang datang masa haidnya atau masa nifasnya. Syekhna. Masuk masjid. Apa lagi? Baca Quran. Taib. Baca Quran. Salat. Jangan ragu Syekh, salat haram jelas. Salat. Apa lagi? Yang lain mengingat ya. Ini bukan cuma yang mau dapat hadiah merojaah, tapi yang lain juga ikut merojah. Nantazir nas. Maaf ya. Taib. Mungkin bisa sambung. Masuk masjid. Baca Quran. Kalau bagi saya baca Quran boleh ketika ada yang membukakan Quran. Ya, untuk merojah hafalan. Puasa. Salat. Terus yang terakhir itu menyentuh Quran. Menyentuh Quran. Apa lagi? Kemudian talak ya, diharamkan talak wanita. Juga tawaf, berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri juga. Baik, Masya Allah. Qiraah ya.
Ala kulli hal, ini adalah hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Pertama, berhubungan suami istri, talak, salat, puasa, tawaf, qiraatul Quran, menyentuh Quran, dan masuk masjid dan berdiam di dalam masjid. Taib, ini ada yang seasrang yang lebih bermanfaat ya. Seasrang zikir lebih bermanfaat insyaallah. Adapun semua bermanfaat insyaallah. Silakan pilih. Ada yang mau dipilih? Ya, ini mahal-mahal kes jawaban panjang ini. La basah, tidak apa-apa. Syekh, tafadhal Syekh. Silakan pilih, ada sini banyak hadiah. Ada buku masyaallah. Pulpen. Kalau saya pulpen. Pulpen. Silakan. Pulpen Ada pulpen? Kalau buku ada Ustaz. Ya. Masyaallah ya. Jadi ini boleh satu Ustaz. Silakan. Iya. Afwan. Masyaallah. Syukran wa jazakumullah khairan ya bagi yang menyiapkan hadiah ini. Insyaallah ini merupakan pahala jariah ya, pahala jariah insyaallah. Taib, alhamdulillah untuk pada malam hari ini kita memasuki pembahasan baru ya, kitab salat, dan kita sudah selesai dari kitab taharah. Dan ini intinya ya, karena ibadah yang paling tinggi di antara ibadah-ibadah yang lainnya adalah salat. Dan di kitab salat ini ada beberapa bab, sebanyak 15 bab ya, 15 bab. Kita bacakan bukunya. Kitabus Shalah, Al-Babul Awal fi ta'rifis salati wa fadliha wa wujubis salawatil khams. Pembahasan yang pertama tentang pengertian salat, keutamaan salat dan kewajiban salat 5 waktu. Ini pembahasan pertama di kitab salat. Adapun pengertiannya kata beliau, as-salah lughah ad-du'a. Jadi salat secara bahasa merupakan doa, permintaan ya. Secara bahasa salat merupakan ad-du'a, doa. Namun bukan ini yang diinginkan dari segi syariat. Makanya ketika kita mendefinisikan sesuatu, maka kita mendatangkan dua definisi. Pertama, definisi bahasa ya, lughah. Yang kedua, definisi istilah atau syariah. Maka kita akan mendapatkan apa yang dimaksud dari pembahasannya. Kemudian yang kedua, wa syar'an ibadah zatu aqwalin wa af'alin makhsusah muftatiha bit takbir mukhtatima bit taslim. Jadi salat merupakan ibadah yang mempunyai perkataan atau ibadah ucapan, perbuatan yang tertentu ya, yang khusus. Jadi salat adalah ibadah khusus, ucapan khusus dan perbuatan khusus yang kita tidak boleh menjalankannya kecuali sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Karena ini makhsusah, khusus. Dan dibuka atau dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ya, ditutup dengan salam. Dan insyaallah kata beliau akan datang pembahasannya secara terperinci. Dan itu ya, salat adalah ibadat wa zati aqwalin wa af'alin makhsusah. Ibadah yang mempunyai ucapan atau perbuatan tertentu yang khusus. Kemudian yang kedua, keutamaannya, as-salatu min akidi arkanil islami ba'da syahadatain. Salat merupakan rukun Islam yang paling tinggi
yang paling dianjurkan atau ditekankan setelah 2 kalimat syahadat. Setelah 2 kalimat syahadat, maka dalam rukun Islam ada 5. Yang pertama 2 kalimat syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa dan haji. Dan salat merupakan rukun yang kedua dari rukun Islam yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan nabinya tetapkan dalam hadis-hadis beliau. Bal hiya amudul Islam. Kata pengarang buku, bahkan salat merupakan tiang agama Islam. Ya, tiang agama Islam. Ibarat bangunan, ketika bangunan yang tinggi ya menjulang, kemudian tiangnya lemah, keropos atau bahkan tidak ada, maka mudah untuk jatuh atau roboh. Begitupun dengan keislaman kita yang tidak dibangun di atas tiang yang kuat, tiang yang kokoh, di antaranya adalah salat, maka keislaman kita cepat roboh, cepat terpengaruh, ya, cepat tersyubhati dengan hal-hal yang mungkin akan menjerumuskan kita ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Ya, karena salat memang ya menghalangi kita untuk melakukan perbuatan yang fahsya, yang mungkar, yang buruk, yang keji. Ya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah, menghalangi kita untuk melakukan perkara-perkara yang keji dan perkara-perkara yang mungkar. Wa qad faradaha Allahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raji fawqa sab'i samawat. Dan Allah sendirilah yang mewajibkan salat ini kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Al-Mi'raj, di langit ke-7. Wa dzalika dalilun ala ahammiyatiha fi hayatil muslim. Dan ini merupakan dalil, bentuk, petunjuk, ya, bukti yang menunjukkan bahwa salat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Karena Allah sendiri yang mewajibkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'raj, di langit ke-7, bukan melalui malaikat Jibril. Sedangkan ibadah-ibadah yang lainnya mungkin melalui malaikat Jibril penyampaiannya. Adapun salat, Nabi langsung menerima dari Allah Subhanahu wa taala di malam Mi'raj, di langit, di atas langit ke-7, ya. Jangan dibayangkan ya. Ketika dibayangkan itu cukup diimani. Makanya ketika Nabi SAW setelah menerima perintah ini, kemudian beliau mendakwakannya, maka hampir semua sahabatnya mengingkarinya kecuali Abu Bakar. Maka di sinilah muncul predikat ya atau gelar As-Siddiq, orang yang mempercayai atau meyakini. Ya, karena di saat itu tidak ada yang percaya kepada Nabi SAW kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena beliau mengatakan, saya diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke langit ke-7 dalam satu malam. Di dalam satu malam. Maka di malam itulah beliau menerima perintah kewajiban salat. Walaupun awalnya sebenarnya 50 waktu ya, namun ketika beliau turun ditahan oleh salah seorang nabi, Nabi Musa alaihissalam, umatmu tidak mampu. Maka beliau naik lagi meminta takhfif, pengurangan. Maka beliau mendapatkan 5. Dan 5 itu hiya khamsun wa hiya khamsun. Ya, dia 5 dan dia pun 50. Artinya sama pahalanya 5 kali waktu sehari semalam dengan 50 sekali sehari semalam. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila salati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan musibah, bencana, sesuatu yang membuat hatinya tidak tenang, maka dia langsung atau berburu-buru melakukan salat. Ya, jadi di sini kalimat wa qad kana, penekanan qad dan kana menunjukkan istimrar, selalu. Dan Nabi SAW ketika mendapatkan musibah, beliau selalu berburu-buru untuk melaksanakan, artinya mempergegas dirinya untuk melakukan salat. Bahkan beliau pernah mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Kalau kita capek, nanti salat baru kalau tidak capek.
Masya Allah. Kalau Nabi capek, langsung sholat supaya bisa beristirahat. Kalau kita kebalikannya, menunggu sehat baru sholat. Ya, Masya Allah. Hakaza. Wa qad jaa fi fadliha wal hathu 'alaiha ahadits katsira minha. Ya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna ma yajtuniba al-kaba'ir. Jadi kata beliau pengarang buku, telah datang keutamaan salat dan al-hath, motivasi dari hadis-hadis yang begitu banyak. Jadi motivasi dan keutamaan salat Nabi SAW sebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya kata pengarang buku, perkataan Nabi SAW, salat 5 waktu, kemudian antara Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, kemudian antara Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, merupakan penghapus dosa di antara itu. Artinya di antara salat yang satu dengan salat yang lainnya itu penghapus dosa. Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya penghapus dosa. Ramadan ke Ramadan itu penghapus dosa. Artinya ini ketika dilaksanakan penghapus dosa. Ya, selama dia meninggalkan dosa besar. Artinya kalau dosa besar maka harus diikutkan dengan taubat. Harus diikutkan dengan taubat, ya, taubat yang benar-benar. Dan ini mempunyai syarat, ya, mempunyai syarat. Jadi yang dimaksud di sini adalah dosa kecil. Jadi dosa kecil, ya. Ketika seseorang itu melaksanakan salat, maka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diampuni hanyalah dosa kecil. Adapun dosa besar maka tetap dan harus dihapus dengan taubat. Dan di antara hadis yang menyebutkan keutamaan salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'un?" Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Qala fadzalika mathalul salawatil khams yamhu Allahu bihinna al khataaya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, dan ini bentuk pembelajaran, ya. Bentuk pembelajaran Nabi SAW kepada sahabatnya. Beliau bertanya, bukan langsung menjawab, tapi beliau bertanya atau memberikan pandangan. Bagaimana menurut kalian apabila ada sebuah sungai di depan pintu-pintu rumah kalian, kemudian di antara kalian itu mandi 5 kali dalam sehari, apakah tersisa dari kotorannya atau apakah masih kotor orang itu? Maka sahabat mengatakan tidak ada sisa dari kotoran itu, artinya bersih kalau 5 kali sehari mandi. Maka kata Nabi SAW, fadzalika mathalus salawatil khams, dan seperti itulah permisalan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinna al khataaya. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa dengan 5 waktu itu. Ya, dengan 5 waktu itu. Jadi ini juga diantara bentuk pembelajaran Nabi SAW, ya, atau metode thariqatu at-ta'lim, metode atau cara mengajar. Beliau bertanya kepada sahabatnya atau memberikan permisalan. Ya, ini insyaallah boleh dipakai, diamalkan. Kemudian yang pembahasan yang ketiga, pengewajibannya, ya, atau dalil yang menunjukkan kewajiban salat. Kata pengarang buku, wa fardiyatuha ma'lumatun bil kitabi was sunnati wal ijma' al ma'lum min ad-din bid darurah. Jadi kata beliau, kewajiban salat itu sudah diketahui baik dari Al-Qur'an, sunnah maupun kesepakatan para ulama. Dan ini sesuatu yang maklum, yang sudah diketahui dari agama kita secara darurah, harus. Jadi perkara salat itu tidak ada lagi yang tidak tahu bahwasanya itu perkara yang diwajibkan. Karena itu kita harus tahu itu. Orang awam, orang berilmu, orang yang tidak ikut ta'lim, mereka harus tahu bahwasanya salat itu memang perkara yang diwajibkan dalam agama Islam, sama dengan puasa, sama dengan
puasa. Perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Dan banyak sekali lagi ayat-ayat yang seperti itu. Di antaranya juga qul li ibadiyalladzina amanu yuqimu as-shalah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman agar mereka mendirikan salat. Ini di antara bentuk perintah. Dan secara usul fikih kaidah al-amru yaqtadi al-wujub. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Ya, asal dari perintah adalah wajib sampai ada dalil yang lain yang menunjukkan ini adalah perkara yang mubah, yang sunnah. Ini kaidahnya untuk menetapkan apakah ini wajib atau tidak wajib, ya. Dan di antaranya juga dari sunnah Nabi SAW itu hadis Al-Mi'raj, hadis ketika beliau naik ke langit ketujuh, ya, menerima salat. Kata beliau, hiya khamsun wa hiya khamsun. Dia 5 dan dia 50. Maksudnya 5 kali sehari semalam, tapi sama perbandingan pahalanya 50 sehari semalam. Ya, karena saat itu ketika beliau menerima salat 50 kali turun, maka ditahan oleh Nabi Musa alaihissalam kalau tidak salah, dan mengatakan umatmu tidak mampu. Maka mintalah takhfif, pengurangan, ya. Maka Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 5, maka diberikan 5. Kemudian turun lagi, itu pun berat. Nabi perintahkan lagi, Nabi malu katanya untuk meminta lagi takhfif kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun 5 kali sehari semalam, namun pahalanya seperti 50 kali sehari semalam. Ini diantara keutamaannya umat Nabi SAW. Sedikit ibadahnya tapi nilai pahalanya tinggi atau besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dalil yang menunjukkan kewajiban salat, perkataan Nabi SAW kepada orang yang bertanya tentang syariat Islam. 5 salawat fil yaumi wal lailah. Qala sa'il, hal alayya ghairuhunna? Qala la illa an tatawwa. Ya, perkataan orang yang bertanya kepada Nabi tentang salat 5 kali sehari semalam, dan penanya berkata, apakah ada kewajiban lain selain 5 kali sehari semalam ini? Maka Nabi mengatakan tidak, kecuali engkau ingin melakukan perkara yang sunnah. Ya, maka ini juga menunjukkan bahwasanya salat wajib, kemudian menunjukkan bahwasanya salat yang diwajibkan cuma 5 kali sehari semalam. Walaupun ada pandangan lain memasukkan bahwasanya salat witir merupakan hal yang diwajibkan. Nah, insyaallah kita semoga dapatkan pembahasannya, ya. Kemudian kata beliau, wa tajibus salatu 'alal muslimi al-balighi al-aqili. Dan salat ini diwajibkan bagi orang yang muslim, baligh dan aqil. Ya, secara terperinci kita akan bahas di syurutus salah. Fala tajibu al-kafir wal saghiri wal majnun. Maka diwajibkan bagi orang kafir, orang kecil, ya, anak kecil, belum sampai kepada derajat balik, dan juga tidak diwajibkan kepada orang yang gila. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin. Diangkat qalam, pencatatan, ya, amalan dari 3 orang. Anin naimi hatta yastayqidh. Orang yang sedang tidur sampai dia bangun. Wa 'anil majnuni hatta yufiq. Diangkat pula pencatatan amalan dari orang yang sedang gila, orang yang gila sampai dia sadar, ya. Wa 'anis saghiri hatta yablugh. Dan juga dari anak kecil sampai dia dewasa, maka tidak diwajibkan. Walakin yu'mar biha al-aulad li tamami 7 sinin. Adapun anak yang sudah sempurna umurnya 7 tahun diperintahkan untuk salat, artinya diarahkan, dipaksa. Wa yadribuna ala tarkiha li 10, dan atau yutlabuna, ya, dan dipukul
anak-anak yang sudah berusia 10 tahun ketika meninggalkan salat. Artinya kalau umurnya sudah 10 tahun diperintahkan untuk salat tidak mau, dipukul ya, diberikan pelajaran. Lakin darbuhu darbun yakni darbun alladzi la tidak yang membekas, tidak mematahkan, apalagi kepala, lepas sepatu, tak, tidak ya. Pelajaran. Adapun umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk salat. Ini juga sebagai pembelajaran untuk anak-anak ya. Dan paling bagus kalau diajak untuk salat berjamaah. Kalau laki-laki, perempuan bisa. Ada anak perempuan bisa. Kemudian berikutnya faman jahadaha au tarakaha faqad kafara. Ini ada sekali ya. Faman jahadaha au tarakaha faqad kafara. Wartadda an dinil Islam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Kata pengarang buku, maka barang siapa yang mengingkari kewajiban salat, ya, kewajiban salat atau meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Ini bahasa keras ya mungkin. Wartadda an dinil Islam, dan dia murtad dari agama Islam. Liqali sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbedaan atau perjanjian pemisah, pembeda antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Maka barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ini fi iskal. Ada sedikit masalah ya ketika kita bahasakan ini. Wallahu a'lam, paling tidak ya ulama dalam pembahasan ini ada yang mengatakan dia kafir ketika meninggalkan salat, baik satu salat, dua salat, tiga, dengan hadis ini ya, hadis ini ya. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan tidak, kafir tidak. Karena yang dimaksud dengan di sini faman tarakaha faqad kafara, ini kufur amali. Kufrun amali, kufur secara amalan, yakni dia mengerjakan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan orang kafir, yaitu tidak salat. Tapi la yukhriju minal millah, tapi dia tidak dikeluarkan dari agama. Kemudian pandangan yang ketiga, Allahu a'lam, dan ini saya rasa lebih moderat, at-tafriq, membedakan antara orang yang meninggalkan seluruh salatnya dan orang yang meninggalkan sebagian saja. Ya, kata ulama ini yang ketiga, orang yang meninggalkan salat keseluruhan semuanya, tidak pernah mentang salat Islam ya, tapi tidak pernah salat, ini dimaksud kafir. Adapun yang Islam pernah disalat 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, sering salat juga tapi kadang malas, maka ini tidak masuk dalam hadis ini ya. Dan ini ya, memang ketika kita membaca awal buku kita akan melihat ini Syekh keras, tapi beliau memang menyisihkan satu bab tentang al-hukmu fi man taraka as-salah, hukum bagi orang yang meninggalkan salat, dan beliau merujihkan pandangan yang ketiga, yaitu at-tafriq, membedakan antara orang yang meninggalkan salat keseluruhan, tidak pernah salat semasa hidupnya, dan orang yang meninggalkan salat juz'iyah, sebagian saja, artinya dia pernah salat sekali 2 kali. Wallahu a'lam. Ya, kalau kita pakai pandangan yang pertama kafir, maka berapa kaum muslimin yang akan kita kafirkan? Berapa kaum muslimin yang akan kita kafirkan? Ya, wallahu a'lam. Memang ada dalilnya, karena juga dalilnya mengatakan Inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah, kama qala. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun dia tinggalkan salat, maka diharamkan neraka. Artinya tidak kafir secara mutlak, ya, tidak kafir secara
mutlak. Adapun yang mengatakan kafir, ini dalilnya. Yang mengatakan tafriq karena di hadis lain Nabi mengatakan as-salah, tarkus salah. Maka as-salah di sini pakai alif lam, yang tahu bahasa Arab insyaallah paham. Namanya al-jinsiyah, yakni bimakna al-kulliyah. Al-jinsiyah artinya keseluruhan. Anda paham ya. Jadi alif lam di sini as-salah, tarkus salah. Nabi mengatakan as-salah. Maka di sini kalimat jinsiyah, kata jinsiyah artinya keseluruhan salat. Nabi tidak mengucapkan salatun. Kalau salatun salat tertentu atau bukan salat tertentu ya, salat. Pokoknya salat dia tinggalkan salat sudah. Dia sudah kafir. Makanya Nabi mengatakan as-salah, yakni jinsiyah, keseluruhan. Ya, keseluruhan. Manakah qaul ahad? Dia kafir kalau dia meninggalkan sholat dan menganggap sholat itu bukan sebagai kewajiban, itu kafir. Mutlak. Nah. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena mungkin malas dan sebagainya, maka tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, hada mahallul khilaf. Inilah adapun faman jahadaha, orang yang mengingkari kewajiban salat, dia tinggalkan karena pengingkaran, maka ini secara mutlak tidak ada khilaf di antara ulama. Adapun dia meninggalkan salat karena malas, karena capek, mulai ditinggalkan, ini mahallul khilaf. Inilah yang diperdebatkan di antara ulama. Ini kita sebutkan tadi, setidaknya paling kurang tiga pandangan ulama. Wallahu a'lam. Pernah tadi kejadian di kampungnya satu Ya. dia mengatakan sholat tidak apalagi wajib dan semua hidupnya dia tidak pernah sholat. Kebetulan dusunnya di situ di Balasan, orang soleh. Beliau waktu orang yang meninggal tidak ada yang sholatkan. Lalu bagaimana dengan hukumnya seperti itu? Dan itu katanya bilang kalau mau sholatkan cukup keluarganya. Kalau kami semua ini tidak ada yang mau sholatkan karena dia meskipun satu kali tidak pernah pasti. Oh iya, karena dia sudah mengingkari, orang yang mengingkari dia keluar dari Islam dan kewajiban orang muslim sudah jatuh. Ya, karena dia 4 kewajiban ya. Orang mati dimandikan, dikafani, disalatkan, dikuburkan. Maka yang disalatkan ini jatuh kewajiban muslim ketika orang kafir yang meninggal. Adapun yang lainnya tetap wajib kita diperintahkan untuk memandikannya, mengkafaninya dan menguburkannya. Mimbabi fadlun nas, keutamaan manusia. Cukuplah dia dikuburkan, dimandikan, dikafani sebagai manusia, maksudnya ya. Adapun disolatkan tidak ketika dia kufur. Adapun tadi ini sebenarnya untuk hal ini perlu memang dipandang ya, apakah memang betul-betul dia mengucapkan sarahatan dengan jelas pengingkaran salat atau mungkin bukan. Karena dalam bab ini kita perlu berhati-hati ya, perlu berhati-hati. Jadi itu mungkin ya. Oh ya. Mungkin ini ya. Insyaallah Syekh akan membahas secara dalam tentang hukum ini. Cuma beliau menyebutkan di sini, kalau tidak jelaskan takutnya kita memahami bahwasanya Syekh mengkafirkan secara mutlak. Karena di sini saya cuma menyebutkan faman jahadaha aw tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari kewajiban salat dan meninggalkan salat, dia telah kafir. Wartadda an dinil Islam, dan dia telah murtad dari agama Islam. Ada di bab terakhir dari salat ini hukum orang yang meninggalkan salat. Dan kalau tidak salah beliau itu mengambil pandangan yang terakhir tadi, tafriq, membedakan antara orang yang meninggalkan keseluruhan salat dan orang yang meninggalkan sebagian saja. Kalau orang yang meninggalkan keseluruhan salat itu memang dipertanyakan sebenarnya. Orang yang tidak pernah salat ya, adapun orang yang pernah salat 1 kali, 2 kali, maka tidak dikafirkan. Ya. Adapun yang meninggalkan keseluruhan memang tidak pernah salat semasa hidupnya, ini yang dimaksud. Wallahu a'lam. Adapun kita untuk mengkafirkan orang tidak boleh. Ya, tidak boleh kita mengkafirkan orang kemudian kita mengeluarkan orang dari Islam. Ini ya mungkin peringatan ya, jangan sampai kita mudah mengucapkan takfir kepada orang lain, apalagi takfir muayyan yang ditentukan.
Adapun takfir mutlak, orang yang menyembah ini dia kufur, dia syirik, boleh. Tapi kalau kita menentukan orangnya dia kafir, dia syirik, jangan ya, karena ada di sana mawani', penghalang-penghalang, di antaranya itu ketidaktahuan. Bisa jadi orang yang melakukan kesyirikan ini tidak tahu, maka kita tidak boleh langsung mengkafirkannya. Ya, adapun hukumnya bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sedikit mungkin dari kami tentang takfir ya. Jangan sampai kita terlalu ekstrim ya. Jadi di antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah al-wasatiyah bainal ifrat wat tafriq. Ya, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Tidak juga memudah-mudahkan dan juga tidak juga terlalu keras. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk mempelajari agamanya. Fi soal? Ada pertanyaan? Maafi? Tidak ada ya? Insyaallah pekan depan kita akan masuk di bab azan dan juga setelahnya semoga kita bisa mengambil dua bab ya, bab waktu-waktu salat. Waktu-waktu salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.